Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 21 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-29. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 12 ayat 49 sampai dengan ayat 53. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya." Saudara-saudari yang terkasih, warta Injil hari ini agak sedikit keras dan mengerikan kedengarannya. Kita berharap bahwa Yesus datang ke dunia untuk membawa damai, namun ternyata kedatangannya itu akan membawa pertentangan. Bukan hanya damai dan keselamatan yang Yesus bawa, tapi sejatinya seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan itu sendiri. Bahkan ia rela mati untuk mengangkat kematian itu dalam kerangka keselamatan. Cukup keras dan mungkin membuat ada keraguan untuk sebagian orang yang mendengar firman Yesus ini. Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun dan kapanpun, kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Apalagi menjelang pada hari-hari Pilpres dan Pileg, kalau kita cermati sungguh dapat kita rasakan bagaimana seringkali kebaikan dianggap kejahatan karena merugikan. Fitnah sering berseliweran, negatif campaign dimunculkan hanya demi kemenangan kandidat masing-masing kubu. Ya, itulah realitas yang seringkali kita hadapi bersama. Saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana dengan Yesus dan para pengikutnya? Sangat jelas bahwa selalu saja ada kekuatan-kekuatan yang menentang mereka. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa, bahkan sampai harus ada kematian di salib. Maka dalam konteks ini kita bisa mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu, siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang terdekat. Saudara-saudari yang terkasih, jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan, merupakan sebuah pilihan. Pilihan itu selalu mengandung resiko atau konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan resiko yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap disalib, dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk menderita, walau tidak disalib seperti Yesus, namun salib dalam bentuk-bentuk yang modern. Pertanyaan bagi kita adalah apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita sebagai murid Kristus? Saudara-saudari yang terkasih,
Salah satu penderitaan besar adalah apabila kita ditolak oleh orang-orang terdekat. Penolakan oleh orang terdekat itu seringkali mengubah hati kita untuk menuruti apa yang mereka harapkan. Sebagai orang Kristiani, siapakah kita mendapat penolakan-penolakan? Tidak dihormati dan tidak dihargai, bahkan disingkirkan dan dianggap sampah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam seluruh hidup kita, ujian selalu datang kapan saja. Kesetiaan dan ketekunan menjadi penentu kualitas keberimanan kita masing-masing. Dalam situasi krisis itulah, kita akan mendapat dengan jujur bagaimana kualitas keimanan. Satu hal penting bisa kita ingat adalah jika kita setia sampai pada kesudahannya, Tuhan menjamin kebahagiaan kekal bersamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, bantulah aku agar aku berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam beriman. Semoga karena iman aku tidak takut untuk bertahan. Kuatkan dan teguhkan hatiku Tuhan, agar aku tetap mampu memberikan kesaksian yang benar sebagai seorang Kristiani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.